Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidupmu isinya adalah tekanan, stres, kebingungan. Itu yang membuat kalian belakangan rasanya hidupmu lelah. Kalian tidak punya tujuan. Oke, kita lanjutkan. Kalau makna, Pak, apa pentingnya? Orang punya makna itu bisa membuat dia lebih kuat. Jadi, kalau kita punya makna hidup yang jelas, kita sadar nilai diri kita. Punya tujuan, tapi kok gagal, tidak masalah, ayo diulang lagi. Karena kita punya makna diri yang jelas. Yang kedua, mencegah kekosongan eksistensial. Mencegah kehampaan. Ini penyakitnya orang era hari ini, itu kan rasanya hampa. Sudah mencapai sesuatu tapi terus ngapain? Kalian mati-matian pengen lulus. Begitu lulus, iya sih setelah ujian senang, tapi setelah lulus terus hampa lagi. Ini terus mau apa saya ini? Jangan-jangan besok ya sudah kerja, tapi juga tidak bisa menikmati, hampa juga. Jangan-jangan setelah nikah juga begitu. Ternyata nikah itu kayak gini ya. Tidak seperti bayangan. Kenapa? Kalian tidak punya makna hidup. Sehingga tidak bisa memaknai apapun di sekelilingmu. Makna hidup itu seperti kacamata. Yang kalian melihat apapun dengan kacamata itu. Tapi kalau tidak punya makna hidup, kamu tidak punya frame, tidak punya kacamata untuk memahami hidupmu. Jadi kalau ditanya, ini penting tidak? Ini baik tidak? Kamu tidak bisa jawab. Nanti kita lihat ya, makna hidup itu ada banyak tipenya. Tapi setidaknya kalian harus punya makna terhadap hidupmu. Makna dan tujuan itu nanti satu paket. Baik, ini masih dasar-dasar ya, masih belum ke gimana kita mengelola makna, mengelola tujuan. Intinya, kalau dengan kata-kata yang ringkas, tujuan itu memberi kita arah hidup. Makna memberi kita alasan untuk hidup. Dan hidup yang utuh memerlukan keduanya. Makna hidup menjawab pertanyaan mengapa kita ada. Tujuan hidup menjawab pertanyaan bagaimana kita harus berjalan. Di era ketidakpastian, makna menjadi jangkar, tujuan menjadi kompas. Semoga bisa ditangkap ya, tak jelasin satu-satu. Tujuan itu menegaskan kita mau kemana, memberi kita arah. Makna itu pertanyaan, mengapa kok kita mau ke sana, itu makna. Tanpa tujuan kita tidak jelas mau kemananya. Tanpa makna kita tidak jelas kenapa kita mau ke situ. Dua-duanya penting dalam hidup kita. Pak, saya mau kuliah, Pak. Mengapa kamu mau kuliah? Biar jadi orang pintar kemudian berguna bagi masyarakat. Nah, ini kamu punya makna diri. Saya ingin jadi pribadi yang pintar dan berguna untuk masyarakat. Jalannya kuliah, tujuan. Jadi kuliah itu targetmu. Tapi kamu punya alasan kenapa kamu target itu. Itulah tujuan dan makna. Nah, makna menjawab mengapa kita ada, tujuan menjawab bagaimana kita berjalan. Makna jadi pengendali, tujuan jadi kompasnya, pengarah.
Semoga sudah dipahami ya sekarang bedanya dua aspek ini antara makna hidup dan tujuan hidup. Yuk kita pelan-pelan sekarang mulai masuk. Bagaimana cara kita membangunnya? Sebenarnya pertanyaan apa sih makna hidupmu kalian yang tahu ya. Ini malam hari ini kita mengarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan saja. Coba ya sekarang menemukan makna, membangun makna. Coba kalian setelah ini nanti tanyakan dirimu ya. Ini saya tidak tahu berapa, 10 apa berapa pertanyaan itu. Harus bisa jawab. Kalau tidak bisa jawab, latihan. Entah kalian upayakan gimana biar bisa jawab. Kalau kalian bisa jawab, nanti bisa kalian rumuskan. Berarti ini makna hidupku. Hal penting dalam hidupku melalui pertanyaan-pertanyaan ini. Coba ya, kalian tanya yang pertama. Apa sih hal terbaik yang saya syukuri hari ini dalam hidupku? Pasti ada. Kalau tidak ada, kamu sedang mengabaikan nikmatnya Allah yang banyak atas dirimu. Pasti ada. Minimal kamu masih bisa bernafas itu anugerah yang luar biasa. Kamu masih sehat itu anugerah yang luar biasa. Tapi kan masuk minimal. Coba cari hal terbaik dalam hidupmu yang menurutmu saya harus bersyukur sekali punya ini. Mulai tanya dirinya ya, oh ya aku kok tidak nemu-nemu. Terserah, Pak saya itu tidak pinter Pak, tapi saya itu kata teman-teman murah senyum Pak. Nah, berarti ini yang perlu saya syukuri ini. Saya dianggap ramah berarti. Oke ya, coba kamu cari apa dalam hidupmu. Mungkin lama-lama kamu pernah dengar orang muji kamu apa gitu. Meskipun mungkin pujiannya basa-basi tidak apa-apa lah. Siapa tahu ada akarnya yang benar ke situ ya. Coba kalian ingat-ingat apa sih hal terbaik yang saya syukuri dalam hidupku. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah saya sudah hidup sesuai dengan nilai-nilai yang saya anggap utama? Misalnya, Pak saya itu orangnya mengutamakan persaudaraan Pak. Coba kamu cek, kamu beneran sudah begitu enggak? Jangan-jangan masih di pikiran saja. Kalau sudah, alhamdulillah, mungkin itu yang harus kamu syukuri. Coba kalian tanya, apakah hidupmu sudah selaras dengan kebenaran, dengan kebaikan yang kamu yakini? Misalnya kalian bilang, Pak, hidup yang terbaik menurut saya itu hidup sederhana, Pak. Nah, misalnya kamu punya teori begitu, coba tanyakan dirimu, kamu sudah sederhana enggak? Ya, caranya begitu ya, nanti kalian tanya. Ini lewat jalan ini nanti kalian membangun makna hidupmu. Oke, sekarang masuk lebih dalam, siapa tahu kamu punya makna lebih luas tentang dirimu. Coba ya, apakah tindakan-tindakan saya belakangan ini memberi manfaat pada orang lain, sekecil apapun itu? Coba cari, sekedar menyeberangkan orang, sekedar Pak saya itu terbiasa tidak kemerungsung, jadi di lampu merah saya tidak pernah ngebel-ngebel Pak. Itu kamu itu manfaat juga tidak apa-apa wis. Melakukan kebaikan pada orang lain. Jadi manfaat saya satu-satunya untuk orang lain adalah Pak saya tidak pernah ganggu orang lain. Misalnya, itu juga anggap saja itulah. Meskipun sebenarnya kalian bisa memberi lebih banyak. Tapi cobalah tanya. Ini nanti semua bisa melahirkan kebanggaanmu pada dirimu bahwa ternyata aku masih bernilai. Terus, tanyakan lagi pada dirimu, apakah saya secara sengaja memang ingin menjaga hubungan dengan orang-orang yang dekat dan berarti dalam hidupku? Nah, itu memang sengaja ingin
sengaja tidak ingin menyinggung perasaan, sengaja ingin membantu, membahagiakan, menggembirakan orang-orang dekatmu. Ini juga berarti kalian pinter dalam berelasi. Coba ditanyakan itu ya. Mungkin selama ini kalian tidak pernah mikir begitu. Sekarang mulai dipikir. Oh iya ya, ternyata selama ini saya tidak pernah peduli dengan teman, dengan sahabat. Ya asal jalan saja. Sekarang mulai difikirkan, apa sih yang aku berikan ke mereka? Nah. Kemudian, coba tanya lagi pertanyaan. Apa pelajaran-pelajaran berharga yang saya dapat dari pengalaman-pengalamanku selama ini? Kalau kalian bisa menyebutkannya, mungkin di titik itulah kamu merasa bermakna. Saya, Pak, sejak dikhianati itu, sekarang saya jadi pribadi yang lebih hati-hati, Pak. Saya tidak akan mau dibohongi untuk kedua kalinya. Nah, itu mulai. Kita dapat pelajaran sekarang. Oke ya. Makna hidupmu mesti nanti akan geser sudah. Dari pengalaman kemarin, percaya wae. Sekarang Anda hati-hati. Terus, ada lagi. Apakah saya sudah menggunakan kemampuan saya untuk sesuatu yang bermakna? Tadi kan hal pertama yang kamu tanyakan, apa yang bisa saya lakukan yang terbaik yang harus saya syukuri? Dengan kelebihanku itu, apakah aku melakukan sesuatu yang penting, yang bermakna? Atau jangan-jangan saya tidak melakukan apa-apa atau melakukan hanya untuk kepentinganku yang egois saja. Coba kamu tanya dirimu. Terus, ini mungkin lebih luas lagi. Apa momen-momen dalam hidup yang membuatmu merasa benar-benar hidup, benar-benar berarti? Ketika saya lulus kuliah, Pak, atau ketika saya bisa sedikit mengembirakan orang tua, Pak. Ketika saya bisa membantu teman, Pak. Coba kamu cari momen-momen yang kalian merasa benar-benar hidup saya. Saya itu ternyata hidup ya ada artinya. Ada gunanya saya hidup. Oh, itu penting, membangun praidmu, kebanggaan dirimu. Oke, sekarang mulai lebih dalam. Apakah saya sudah meluangkan waktu untuk lebih dekat terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dengan diriku? Saya tahu mungkin kalian ya sholat sih, lengkap sih 5 waktu. Tapi kesadaranmu untuk terhubung dan dekat dengan Allah, dengan Tuhan itu apa? Hidup. Wong kadang-kadang kita sholatnya lengkap tapi ya kesadarannya tidak nyantol sama sekali. Ya sholatnya ya sudah benar, Allahu Akbarnya ya jalan, tapi ya kesadaran ilahiyahnya lupa. Sampai wong sholat saja kan kalian sering lupa rokaatnya toh. Ini 3 apa 2 ya tadi itu. Nah ya jumlah rokaatnya saja lupa, apalagi Allahnya. Oke. Coba deh kamu tanya, kamu ada ndak upaya lebih serius untuk menyadari hadirnya Allah, kemudian kalian ingin lebih dekat? Pertanyaan selanjutnya, coba ini agak ngeri. Seandainya besok lusa lah, ini kan malam ya, adalah hari terakhir hidupmu, kamu sudah rela ndak? Kalau kamu belum rela, mengapa? Kalau bahasa lain ya, kamu sudah siap enggak? Kalau kamu belum siap, kenapa? Terus, kalau kamu ngerti hal-hal itu yang membuatmu merasa tidak siap, apa ada usahamu untuk membuatmu siap? Coba ya, tanya itu. Ini mungkin kamu harus berani jawab sendirian, tidak apa-apa, tidak harus diceritakan ke orang. Kalau saya besok misalnya mati, apa saya siap?
Belum Pak, belum siap. Oke, tidak apa-apa, wajar orang belum siap. Menurutmu yang membuat dirimu tidak siap itu apa? Misalnya ya, Pak, saya itu ibadahnya masih kurang. Sip, kamu tahu jawabannya. Ada ndak upayamu untuk biar ibadahmu ndak kurang lagi? Pak, saya masih banyak dosa sama orang lain. Nah, oke, kamu sadar itu. Sudah ndak kamu upayakan untuk menebus dosa-dosa, mau minta maaf, kemudian menobatinya dan lain sebagainya. Karena tadi loh, di depan saya bilang kafa bil mauti wa idzon. Cukup kematian sebagai nasihat. Wong kita semua kalau ditanya kematian itu datangnya pasti nanti, apa bisa tiba-tiba? Kan kalian mesti jawabnya bisa tiba-tiba kapanpun, Pak. Berarti besok kan mungkin saja Pak. Lah kamu siap? Mesti saya yakin semua jawab belum Pak. Kan mesti gitu. Loh kalau kamu belum siap, mengapa? Nah, kalau kamu bisa menjawabnya, ya berarti siapkan dirimu sejak sekarang. Gitu loh. Kalian masih diberi kesempatan oleh Allah. Maka yang terakhir itu penting. Apa satu langkah kecil atau hal kecil yang bisa saya lakukan besok untuk membuat hidupku lebih bermakna? Nah, Pak ya, kalian tanya diri, besok ini, nanti tiap malam boleh kalian tanya, besok ini saya harus melakukan apa yang membuat hidupku ini ada gunanya, lebih bermakna. Oke. Apapun itu termasuk hal yang paling kecil. Mungkin sekedar menepati janji dengan teman, mungkin sekedar kuliah on time, tidak telat lagi, mungkin sekedar itu. Coba ya kamu besok ada hal baik apa yang bisa aku lakukan? Tanyakan dirimu itu. Oke ya teman-teman, pertanyaan-pertanyaan ini coba sering kalian tanyakan pada dirimu, usahakan kamu jawab, di situ kalian akan menemukan kebermaknaan dirimu. Kalian akan sadar, ya minimal aku mungkin tidak punya banyak uang tapi diri ini masih bernilai. Yuk kita lanjutkan. Sekarang mengukurnya. Tadi kan kita sudah merumuskannya. Kalau sudah punya makna hidup, sekarang ayo diukur. Makna hidupku cocok apa tidak? Makna hidupku sudah baik atau harus saya revisi ulang? Jadi kalian kan sekarang punya, aku itu orangnya begini loh. Aku itu penting karena ini loh. Nah sekarang diuji, dievaluasi. Ini cara mengevaluasinya. Yang pertama, cocok atau tidak dengan nilai keutamaan yang kita yakini. Pak, makna diriku itu ini Pak, tapi rasanya tidak cocok ini Pak dengan agama yang saya yakini, budaya di tengah masyarakat. Nah, ini masalah kalau begini. Coba diuji, cocok tidak dengan nilai dirimu? Yang kedua, memberi rasa utuh, rasa tenang. Dengan makna itu kamu suka dengan dirimu. Kamu tenang sekarang. Jangan sampai kalian punya makna tapi kamu gelisah dengan makna itu. Jadi, meskipun sulit, saya masih senang dengan diriku karena makna tadi. Tapi banyak orang yang gelisah dengan maknanya sendiri. Pak, ternyata saya itu orangnya, misalnya ya, tidak tegaan Pak. Kalau ada teman ngomong saya selalu luluh itu. Nah kamu ngerti makna dirimu itu, tapi terus kamu sendiri gelisah. Iya Pak, saya gara-gara itu loh Pak, terus sering ditipu orang. Teman-teman itu kalau mau utang itu rasanya kasihan sekali saya melihatnya. Tapi besok ya
Kayak ndak ada apa-apa lagi misalnya. Kayak gini kan kamu gelisah dengan makna dirimu sendiri. Kamu ndak seret, ndak cocok dengan makna yang sudah kamu tetapkan. Kamu jadi tidak tenang. Pak, saya ingin membentuk makna hidupku sebagai pribadi yang cuek, peduli amat dengan apa saja. Tapi ternyata ndak bisa kamu mau cuek total itu. Tiap kali ada apa-apa, pinginnya ikut campur saja. Pingin komen saja. Pingin ikut ngomong saja. Tidak bisa saya cuek. Kita tidak cocok dengan dirimu, maknamu. Kamu gelisah. Ya di mulut saja sih ngakunya cuek. Tapi begitu baca berita, baca postingan itu gatel pingin ikut komen. Panas kamu kalau lihat orang ngomong macam-macam. Ya sama saja. Tidak cocok berarti maknamu. Terus konsistensi jangka panjang. Makna kok ganti-ganti terus. Pak, kemarin saya memaknai diri saya sabar, Pak. Sekarang saya ganti, Pak. Tidak sabar-sabaran lagi masa gitu. Terus besok ganti lagi. Oh, itu ya bukan makna namanya. Kamu masih mencari namanya. Kamu belum siap konsisten di makna itu. Mungkin masih sekedar keinginan-keinginan sesaat, bukan hakikat kondisi dirimu. Terus, gimana lagi ngukur makna? Yang pertama, manfaatnya untuk hidupmu. Apakah engkau puas? Orang lain juga merasakan atau tidak? Kalau engkau sendiri tidak puas, orang lain juga tidak dapat apa-apa dari maknamu, kemungkinan maknamu perlu direvisi lagi. Dan terakhir spiritualitas. Kalau spiritualitas dengan makna itu, kamu lebih dekat dengan Allah atau tidak? Kamu tambah religius spiritual apa enggak? Nah itu spiritual, mengukurnya itu. Kalau dirangkum, kalau saya rangkum dengan pertanyaan ini saja. Ini yang bahasa saya self-check. Menguji diri. Tanyakan pada dirimu, apakah makna hidupku membuatku lebih kuat menghadapi kesulitan? Resiliensimu meningkat. Nah, kalau begitu berarti cocok sudah maknamu. Tapi kalau tidak, Pak, sejak saya memaknai diri saya seperti itu, saya tambah pusing, Pak, tambah bingung tiap hari, tambah lemah. Berarti mungkin perlu dievaluasi maknamu. Kemudian yang kedua, apakah makna hidup membuatmu semakin bertumbuh, meningkat? Kemarin saya tidak sabaran, Pak, tapi sekarang saya jauh lebih sabar. Berarti kamu tumbuh. Kemarin saya baperan, Pak, sekarang saya tidak baperan lagi. Kamu tumbuh. Yang ketiga, orang lain banyak yang dapat manfaat atau tidak. Dan yang keempat, imanmu, keyakinanmu tambah mantap atau tidak. Jadi paling tidak kalian uji dengan 4 hal ya. Dengan makna diri seperti ini, aku tambah kuat atau tidak? Aku tambah baik dari sebelumnya atau tidak? Orang lain dapat manfaatnya atau tidak? Keimananku tambah mantap atau tidak? Nah, jawabannya apa? Kalau jawabannya positif semua, berarti makna hidupmu sudah pas. Tapi kalau masih banyak yang negatif, mungkin perlu kamu evaluasi lagi. Cuma ya tentu saja, sebelum ngecek kan kamu harus punya duluan yang dicek apa. Kalau masih belum punya makna, ya ceknya tidak ada gunanya. Makanya tadi saya bilang, tetapkan makna dirimu. Dengan cara tadi ya, di awal. Baik, tentang makna sudah. Sekarang kita masuk ke tujuan. Kalau tujuan lebih konkret. Kalau makna lebih filosofis. Sekarang kita masuk ke tujuan.
Gimana caranya menetapkan tujuan? Nah, ini. Ayo kita mulai mikir target hidup kita. Ini yang kadang kalian maknai sebagai cita-cita. Yang pertama, mengenali dirimu dan juga nilai-nilai yang kamu yakini. Tanyakan dulu, apa sih yang menurutku benar-benar penting? Kejujuran, ilmu, keluarga, spiritualitas. Coba kamu tanya dirimu ya, apa yang paling penting dalam hidupmu? Kalau kalian sudah bisa menyebutkannya, berarti lakukan apa saja sesuai dengan hal yang kamu anggap paling penting tadi. Kalau kalian masih belum bisa jawab ini, ya berarti kalian nanti sulit menetapkan tujuan. Tujuan itu kan kalian arahkan ke hal yang menurutmu paling penting. Kalau sudah ketemu jawabannya apa, yang kedua boleh, kalau ini populer sih di ilmu manajemen, gunakan prinsip SMART. Tetapkan tujuan yang SMART. SMART itu S-nya spesifik, M-nya measurable, A-nya achievable, R-nya relevan, dan T-nya time bound. Spesifik itu jelas, tidak kabur. Awas tercampur dengan makna. Kalau makna mungkin kalian bisa, Pak, saya ingin jadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, agama, ya gitu kayak zaman kamu SD kalau ditanya cita-cita susah jawabnya yang ingin jadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, agama, dan orang tua misalnya. Nah, iya. Tapi ini kan masih kabur. Tetapkan tujuan yang spesifik. Pak, saya ingin 5 tahun lagi sudah lulus S3. Meskipun sekarang S1 baru. Lu sopo ngerti kan, setelah lulus S1 semester akhir tiba-tiba S2 terus langsung S3. Ini jelas, spesifik. Jadi jangan kabur. Kabur, tujuan kok kabur, itu sulit diminta pertanggungjawabannya. Kapan kamu ngelamar aku? Ya nunggu kalau Allah memberi hidayah ya. Nah ini tidak spesifik, susah. Nanti ya kalau Allah menghendaki, kalau sudah takdirnya ketemulah kita. Itu mungkin itu bahasa-bahasa filosofis. Kalau untuk tujuan spesifik, aku ingin tahun depan kita sudah menikah. Nah, itu spesifik. Yang ada calonnya ya. Jadi bukan yang kabur. Kan banyak itu yang tujuannya sih jelas tapi masih kabur. Kaburnya itu, Pak, insya Allah tahun ini saya tekadi nikah, Pak. Lah calonnya ada? Belum, Pak. Itu ya doa. Berarti ya targetmu loncat, itu targetnya tahun ini saya dapat calon, Pak. Nah itu mending. Jadi calonnya belum ada kok targetnya nikah. Nah spesifik itu namanya.